Lisa dan Eric tidak tahu sampai kapan dikurung dan berakhir di lambung Hugo. Dan untuk pertama kalinya Hugo melihat sosok Lisa yang punya aura berbeda di mata Hugo. Hugo sedang asik mengurus hasil buruan semalam yang tak lain adalah ayahnya Lisa. Sementara tengkorak Tony dibawa ke sebuah lokasi tempat Hugo mengubur semua kepala korban-korbannya. Selain daging segar, Hugo punya banyak stok daging asap yang bisa dipakai bekal jika sewaktu-waktu terjadi perang nuklir. Sementara Lisa dan Eric masih menunggu kesempatan untuk menyerang Hugo. Lalu saat Hugo akan mengambil ember untuk boker, Eric langsung menghantam Hugo hingga mereka punya kesempatan untuk kabur. Lalu saat Hugo kabur, sulit bagi Hugo untuk gizi gratis dari alam. I was wearing black hiking boots and was riding me down. Di keesokan harinya, Clarice mendatangkan polisi hutan untuk mencari Tony dan keluarganya. Sementara Lisa masih seperti jemuran tanpa mengetahui nasib pacarnya seperti apa. Dalam sesi wawancara, Lisa pun mengaku bahwa tadi malam adalah terakhir kalinya ia melihat Eric. Fiona menceritakan hasil wawancara yang sejauh ini sudah mengantongi banyak informasi tentang sosok Hugo. Lalu ia meminta temannya ini untuk mencari tahu siapa nama ibunya Hugo, seperti yang sempat diceritakan oleh Lisa. You're the best. Oh iya, right. Para polisi yang berjumlah 2 orang belum menemukan tanda-tanda keberadaan Tony. Lalu seorang anggota menyarankan agar mereka bertanya kepada Hugo yang kala itu masih disangka sebagai peternak biasa. Masa? Kedatangan para polisi tentunya menjadi harapan selamat bagi Lisa. Kedua polisi ini pun langsung menemui Hugo berharap mendapat petunjuk tentang keberadaan Tony dan anaknya. Para polisi langsung membicarakan para campingers yang dinyatakan menghilang. Kemudian Hugo mengisyaratkan bahwa ia masih tidak tahu apa-apa tentang Tony dan juga Lisa. Lalu untuk mengalihkan perhatian para polisi, Hugo memberikan dendeng jelema, berharap mereka segera pergi dari peternakannya. Listen to every word you say. Thank you, Hugo. Hilang sudah harapan Lisa untuk selamat saat kedua polisi itu benar-benar pergi. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka menemukan permen empeng yang membuat para polisi akan kembali menginterogasi Hugo. Tembakan tapol berhasil menumbangkan Hugo yang sempat melukai seorang polisi menggunakan kampaknya. Tak lama kemudian Lisa pun berhasil ditemukan tanpa keberadaan Eric. Lalu Pak polisi memberitahukan nasib baik. Yang ternyata sudah tewas dengan kotakan hampa. Dan ternyata tembakan tadi tidak berpengaruh sedikit pun kepada Hugo. Pistol angin Eric terbukti ampuh membuat Hugo merengek kesakitan. Hingga Lisa pun punya kesempatan untuk menyelamatkan Eric.
minuman, Eric langsung dimasukkan ke dalam kulkas primitif. Kemudian Lisa menyebutkan kejadian itu dengan benar membuatnya merasa bersalah karena telah meninggalkan Eric bersama sosok psikopat. Lisa tentu saja tidak akan menemukan sang ayah yang kini sudah menjadi potongan-potongan kecil di rumah Hugo. Kemudian Lisa bertobat kembali ke keponakan Hugo untuk menyelamatkan Eric. Lisa menuturkan bahwa setibanya di tempat Hugo, ia tidak menemukan siapapun selain Clarice yang juga sedang mencari Tony atau ayahnya Lisa. Mereka pun kini penasaran dengan sebuah benda yang tak lain adalah kulkas-kulkasan milik Hugo. Pula rupanya si Hugo sudah bersiap untuk menabrak para penyusup di tempatnya. Menurut keterangan Lisa, Hugo gagal melakukan serangan karena Lisa dan Eric sudah kabur tanpa membawa Clarice. Namun kejadian ini mengungkap sebuah rahasia kekebalan Hugo terhadap tembakan yang ternyata berkat hutang anti teror buatannya. Mereka akan mencari perlindungan di toko Helen ketika suaminya yang bernama Barry sedang menjual dan jelema. Lalu menurut kesaksian Lisa, waktu itu Helen malah mengurung Lisa dan Eric di sebuah ruangan. Karena ternyata selama ini Helen dan Barry memanfaatkan Hugo untuk menjadi penghasil dan jelema yang dikemas seperti benteng tadi. Dan di ruang itulah Lisa menceritakan kepada Fiona bahwa Eric meninggal akibat kehilangan banyak darah. Why pressure? Why is it not working? Somebody help us! Hugo akhirnya datang untuk kembali membunuh Lisa dan Eric. How did you get out of there? Saat Hugo mencari para Sandra, film tidak memperlihatkan ketika Lisa mengambil senjata untuk melakukan perlawanan. Tapi yang jelas ketika Hugo berhasil membuka pintu, Lisa langsung menembak mati Helen dan suaminya. I shot Helen, I shot Barry. Lalu katanya Lisa berhasil menghubungi polisi dan lanjut kabur dengan melewati jendela. Cuma ya itu dia, para polisi masih belum bisa menemukan Hugo berikut kepada Eric di tokonya Helen. Untuk kejadian di toko Helen, Fiona merasa janggal karena pelarian Lisa terasa begitu mudah. Tak lama kemudian, pihak rumah sakit memberitahu bahwa Lisa harus segera kembali ke kamarnya untuk menemukan pekerjaan Fiona terus dibantu sahabatnya yang merupakan hacker pencari informasi. Namun ketika pria ini mengakses catatan kepolisian, Lisa katanya tidak pernah menghubungi polisi saat berada di tokonya Helen. What? Fiona jadi bertanya-tanya lah mana si Lisa setelah menghabisi para pemilik toko. She was going back. Lisa memang tidak menceritakan semua yang terjadi. Bahkan ia telah merekayasa sebagian cerita untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Jadi gini guys, setelah Lisa membunuh para pemilik toko, ia dan Eric yang sebenarnya masih hidup dibawa oleh Hugo ke peternakan. Lalu Hugo menghabisi Eric tepat di hadapan Lisa. Dan yang lebih mengerikannya lagi, Hugo memaksa Lisa agar menjadi seorang psikopat sepertinya. Hugo lanjut menyuruh Lisa untuk mencicipi kelezatan pacarnya sendiri. Karena mulai dari sekarang, Hugo akan menjadikan Lisa sebagai bagian dari kehidupannya. Ternyata Hugo menjadikan Lisa sebagai sang ibu yang dari dulu begitu ia rindukan. Lisa pun terlihat pasrah jika memang cara ini membuatnya tidak dimangsa oleh Hugo. Hari berganti hari, Lisa selalu menemani Hugo berburu jelema untuk mereka jadikan stok makanan. Bahkan Lisa sudah terlatih menjadi bunda psikopat, terutama bagi para penyusup yang mengancam keselamatan mereka. Just Mama. Beberapa bulan kemudian, Clarice kembali datang untuk mencari Tony dan Lisa. Di saat itu pula, Hugo melakukan serangan terhadap Clarice yang ternyata membawa pistol. Dalam sebuah berita, kesaksian Clarice menjadi petunjuk bagi temannya Fiona bahwa Lisa dan Hugo telah bersekongkol menjadi dua psikobil. Tapi sayang, tidak ada yang percaya karena semua orang menganggap Hugo adalah peternak penyendiri yang baik hati seperti biasanya. Lalu Fiona disuruh untuk segera lapor polisi karena bagaimanapun juga Lisa terlibat dari banyaknya kasus pembunuhan. I mean, yes. Hugo
Hugo jauh-jauh datang ke rumah sakit untuk mencari Lisa yang tertangkap polisi seminggu yang lalu. Fiona pun langsung kabur saat melihat si kameramen sudah babak belur. Setelah menghabisi Fiona, Hugo lanjut membabat karyawan rumah sakit menggunakan tombaknya. Dan hingga pada akhirnya Hugo berhasil menemukan kamar Lisa. Good boy. Kisah psikobil yang satu ini sebenarnya gak beda jauh dengan kisah-kisah psikobil yang pernah kita bahas. Cuma bedanya Hugo yang kala itu masih bocil, masih bisa menjadi anak yang waras di tengah penderitaannya yang selalu dibully. Namun semuanya berubah setelah si ibu memaksanya menjadi sosok yang kuat dan harus bisa menjaga diri bagaimanapun caranya. Didikan si ibu akhirnya jadi petaka karena sepeninggalnya Hugo menjadi sosok kanibil untuk bertahan hidup. Lalu di akhir cerita kita bisa melihat bahwa Lisa sudah menikmati perannya sebagai sosok bunda maksa bagi Hugo. Mereka pun akan kembali ke hutan dan membuka lembaran baru di daerah yang berbeda. Apakah mereka akan tetap menjadi pasangan ibu dan anak palsu atau pasangan jadah yang suka pukul kambing? Segitu saja untuk review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Good boy. Tak ia jual ke warung-warung. Fiona pun langsung kabur saat melihat si kameramen sudah. Cerita berawal dari sebuah rekaman jadul ketika seorang bocil bernama Sarah sedang berulang tahun yang kelima. Namun di tengah kebahagiaan Sarah, kakaknya yang bernama Kurt malah membuat onar. Selang beberapa saat si ibu menemui Kurt yang sedang merenung di kamarnya. Lalu si ibu memintanya agar bertingkah seperti manusia dan jangan kayak iblis nakal seperti tadi. Look at me. What are you doing? Si ibu akhirnya meninggal setelah ditepuk-tepuk pemukul bisbol sampai lumpuh. Kejadian ini pun menggemparkan seluruh kota, apalagi ayah Kurt adalah seorang anggota polisi. Daddy home?
akhirnya mendapatkan penanganan dari rumah sakit jiwa atas perilakunya yang memang kayak orang gila. Selama mendapat perawatan pun Kurt seperti penuh ketakutan dan tidak pernah bicara sepatah kata pun. Belasan tahun kemudian Kurt dewasa masih saja tidak ada perubahan. Dan karena alasan itulah Bu Dokter akan memindahkan Kurt ke fasilitas yang lebih lengkap, terutama yang berkeamanan tinggi. Karena seperti yang kita tahu, Kurt terbilang pasien yang berkelakuan brutal. Lalu Bu Dokter meminta tanda tangan Pat untuk proses pemindahan Kurt keluar kota nanti malam. Setelah kunjungan ke rumah sakit jiwa, Pat makin bersedih karena Kurt tidak akan tinggal lagi di kota ini. Padahal baru-baru berangkat, Kurt malah berhasil kabur sebelum dipindahkan. Pas Satpam bernama Gary pun sedang berusaha mencari Kurt yang masuk ke dalam hutan. Gary masih hidup meskipun kepalanya terbentur dengan sangat keras. Sementara Kurt yang selalu memakai topeng kini berkeliaran di tengah hutan. Kemudian kita beralih kepada Sarah, adiknya Kurt, yang kini sudah menjadi cici hari dan siap panen. Sarah dan Dustinya pun berencana untuk bercamping di tengah kebun bersama pacar-pacar mereka. Camping bukan sembarang camping, guys. Wanita bernama Veronica ini akan memfasilitasi Sarah yang ingin merasakan adu songkol untuk pertama kalinya. Dan demi mendapatkan izin dari si ibu tiri, Sarah akan berbohong dengan menyebut mereka akan pergi ke bioskop. It's about time. I'm starting to get worried. Veronica, can I help you find something? So what time is the movie? 3:30? Joel si ibu tiri bisa dengan mudah ditipu Sarah sampai-sampai dia kepo dengan film apa yang sedang tayang di bioskop. Di saat itu pula Veronica memberikan kode jadah agar mereka secepatnya pergi ke jalanan hutan. Lanjut kita menuju seorang pengendara yang sedang OTW di jalanan hutan. Suasana hutan yang sepi membuat pria bernama John ini akan mengganti lagu cadas dengan lagu Bunda. Hampir saja John melindas seseorang yang sebenarnya adalah Gary. Lalu dengan melawan rasa takut, John mencari orang tadi yang ia pikir sedang butuh pertolongan. Hello? John sadar Gary mengalami cedera kepala sampai-sampai darah pun keluar dari kelilingnya. Dan karena susah memanggil bantuan, John bergegas membawa Gary ke rumah sakit. Veronica menemukan berkas milik Kurt yang dinyatakan sebagai pelaku yang ngebunuh ibunya sendiri. Bahkan di sini tertulis seperti apa dan dengan cara apa Kurt menganiaya ibunya 20 tahun silam. What are you doing? Veronica baru tahu Sarah punya seorang kakak yang berjiwa psikopat. Tak lama kemudian Pat menawarkan uang jajan kepada Sarah jika mau ajojing dengan Veronica. I'm gonna go to the movies and then I'm gonna... I've got to do something. Jolen heran kenapa lakinya begitu gampang mengizinkan anak perawannya keluar malam-malam. Karena meskipun dia ibu tiri, Jolen khawatir cairan Sarah kemasukan gaan jika sering keluar malam-malam. Bye. Have fun. See you tomorrow. Love you. Love you too. Sarah benar-benar happy karena telah berhasil nipu kepala polisi. Kemudian mereka bergegas prepare sebelum menemui pacar-pacar mereka yang sudah menunggu di tengah kebun. Sarah merasa ayahnya ini sudah tahu akan rencana ia dan Veronica yang sebenarnya. Dan ternyata memang sudah tahu. Makanya pasari pembekali Sarah Center yang pasti akan Sarah butuhkan jika mau cebok di tengah hutan. Have fun. Gary masih ingat jelas sosok psikopat Kurt yang selalu memakai topeng lutut. Lalu Gary meminta agar ia diantar pulang dan tak usah repot-repot membawanya ke rumah sakit.
Jody bisa melihat gelagat Gary yang masih linglung akibat benturan keras tadi. Lalu ia berusaha menenangkan diri sambil mencari tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Gary. Lalu Gary menceritakan pelarian Kurt, si pasien RSD harapan janda yang paling ditakuti. Di mana Kurt adalah tipe pasien pendiam tapi sekalinya gerak menimbulkan banyak korban. Kemudian Gary menceritakan detik-detik pengejaran Kurt yang telah mendorongnya sampai terjatuh. Bahkan ia masih sempat melihat Kurt sebelum kedatangan John. Sementara John membantah adanya orang lain di lokasi jatuhnya Gary, karena sejak ia datang John tidak melihat siapapun, apalagi Kurt sang psikopat bertopeng. Serangan Kurt yang sembunyi di mobil akhirnya membuat John meninggal setelah diakupuntur dengan obeng. Dalam kondisi tidak tahu mana daratan, Gary pun bisa melihat psikopat Kurt yang sedang mencari keberadaannya. Gary merasa dirinya sudah tidak dikejar lagi oleh Kurt. Lalu tiba-tiba ia melihat kedatangan sebuah mobil yang sepertinya bisa memberikannya tumpangan. Hey, stop! Di tengah pelarian Kurt, kita beralih ke pasangan Dusty Forever yang sengaja memilih kebun sebagai arena untuk melepas keperawanan Sarah. Karena bagi Veronica, gadgetnya di usia muda itu tidak jauh. Cuma mereka heran kenapa sampai saat ini kedua pacar mereka belum datang. Lalu sambil menunggu saling ingat balik dulu, mungkin tidak ada orang tuanya. Dikira si Kobil ternyata tahu dan Greg sudah pada datang. Lalu